membuat persebaran, oh yang paling banyak di latar belakang, yang paling banyak tidak bisa. Jadi misalkan seperti ini, ketika kita melihat di latar Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan penulisan huruf. Ini kesalahan penulisan huruf, dan khususon pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada kesalahan penulisan huruf vokal. Nah, ini pada pertemuan kali ini kita sudah ada Mas Yusril Mahendra. Ini dia sudah pada taraf menyelesaikan ujian skripsi, sidang skripsi, kemudian sudah menganalisis kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ini banyak sekali, dan salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh Mas Yusril ini mengenai kesalahan penulisan huruf vokal. Jadi kita akan mengetahui mengenai kesalahan penulisan huruf vokal itu apa saja yang ada di dalam karya tulis ilmiah, khususnya pada penulisan karya tulis ilmiah skripsi. Tentu saja ketika sudah mengacu ke karya tulis ilmiah ini bisa juga ditemukan pada karya tulis ilmiah yang lain seperti skripsi, tesis, disertasi, atau tugas-tugas yang ada di dalam karya tulis ilmiah, makalah, dan yang lain-lain yang hubungannya tentu terhadap keterampilan produktif. Atau khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas di keterampilan menulis. Mas Yusril ini nanti akan memberikan beberapa contoh kebiasaan yang ada di dalam penulisan karya tulis ilmiah, seperti kesalahan di dalam skripsi, penulisannya seperti apa yang sering terjadi, kemudian pembetulannya seperti apa, yang benar seperti apa, bagaimana hal-hal yang ada di dalam kesalahan itu terjadi itu seperti apa, karena faktor apa. Ini Mas Yusril nanti akan memberikan penjelasan secara detail sekali Mas, nanti agar harapannya nanti Anda yang menyimak dapat belajar, memperoleh pencerahan, sehingga ketika menulis karya tulis ilmiah akan semakin baik lagi. Mas Yusril Mahendra, ini panggilannya Mas Yusril, ini akan berada di channel Arketipum dengan berbagai episode nanti, karena di penelitiannya ini sangat bermanfaat sekali, dapat digunakan oleh Anda ketika Anda menuliskan karya tulis ilmiah. Nah, silakan Mas Yusril, bagaimana Anda akan menyampaikan pertama kali mengenai kesalahan penulisan huruf vokal? Silakan Mas. Sebelumnya dalam dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu ejaan dibagi menjadi 4. Salah satunya adalah penulisan huruf. Nah, dalam sesi ini adalah penulisan huruf kesalahan penulisan huruf vokal. Ya. Dalam penulisan huruf vokal, kita tahu bahwa huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Nah, itu berpengaruh atau saling keterkaitan dengan yang namanya kata baku, Pak. Kata baku tidak baku. Dalam kata baku tidak baku itu sangat menentukan huruf vokal itu letaknya di mana. Sangat berpengaruh. Misal contohnya di sini saya ada salah satu data yang saya petakan persebarannya lewat triangulasi, itu ada 26 kesalahan huruf vokal, Pak. 26 kesalahan huruf vokal yang Anda temukan? Yang saya temukan di 3 skripsi sebagai sampel saya. Ya, oke. Silakan Mas. Misal contoh kata resiko, sebagai awam itu orang umum itu mengenal kata resiko itu memakai huruf E. Untuk kata bakunya itu adalah kata risiko, yang betul, risiko Pak. Pakai I, risiko ya? pakai I. Nah, itu adanya huruf vokal yang salah, harusnya I, risiko. Kenapa sering sekali kita menggunakan kata resiko? Padahal lidah kita ya mengenalnya
Resiko bukan risiko. Itu berpengaruh pada itu Pak apa? Tingkat kemampuan kebahasaan. Selama ini kita diajarkan di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu hanya terbatas untuk mengetahui dan memahami, tidak sampai meningkatkan kemampuan kebahasaannya. Bahwa menulis memang keterampilan yang terakhir dan yang paling sulit di antara yang keterampilan yang lain. Nah, itu jadi memang diperlukan adanya cara dalam pembelajaran bahasa Indonesia ke depan agar meningkatkan kemampuan kebahasaan, bukan kan hanya sebatas mengetahui dan memahami saja. Ya. Terus ada lagi? Terus misal pada kata hakikatnya. Hakikatnya. Nah, itu orang awam juga pasti menulisnya hakikat, padahal yang betul hakikat. Hakikat menggunakan huruf E Ya. itu benar atau salah? Yang hakikat menggunakan huruf E itu salah. Ya. Tidak baku, yang betul hakikat Menggunakan huruf baku I. Oke. Kenapa lagi nih hakikat ini juga di lidah kita enak sekali, Enak seperti resiko itu. Jadi pengucapannya ya resiko hakikat gitu. Kenapa ini, faktor apa Mas? Seperti saya katakan tadi Pak. Ya. Faktor pemulihan bahasa atau pemulihan pembelajaran. Nah, jadi memang kedepannya memang harus ada publikasi. Kita sebagai pembelajar bahasa Indonesia perlu adanya mempublikasikan atau mengekspos agar yang baik atau yang benar itu yang bagaimana, agar yang awalnya salah itu menjadi benar gitu Pak. Oke, ada lagi Mas? Ada Contoh lagi, yang Pak. lain yang sering sekali ditemukan ya Mas ini ya. Iya. Silakan. Misal di sini ada kata detail. Detail. Nah, kalau di sini itu kurang huruf A, Pak. Ditulis detil. 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 Kurang Detil huruf ya. A. Detil itu benar atau salah? Salah, yang detil salah. Ya. Yang betul detail. Detail ini berarti. Nggih. Terus ini Pak ada kata analisa. Biasanya kita menemukan, nah ini yang paling sering itu analisa Pak, yang penulisan. Tapi yang betul itu ternyata analisis. Ini sering sekali ditemukan di mana Mas? Ketika Anda melihat karya tulis skripsi ini sebagai objek kajian penelitiannya Anda, letak kesalahan penulisan sering terjadi di latar belakang masalah, atau kajian teori atau pustaka, atau bab 4 hasil dan pembahasan, atau simpulan. Posisi yang paling sering terjadi kesalahan di mana? Untuk kesalahan itu bergantung sama itu Pak, peletakannya. Bisa saja di latar belakang, bisa saja di kajian pustaka, di bab 4 hasil analisis, bergantung sama dia katanya bagaimana. Jadi tidak bisa dibuat persebaran, yang paling banyak di latar belakang, yang paling banyak tidak bisa. Jadi misalkan seperti ini, ketika kita melihat di latar belakang masalah, di sana kan banyak sekali pemikiran-pemikiran peneliti, masalah-masalah yang diungkapkan peneliti. Apakah faktor peneliti itu ketika menuliskan yang banyak ditemukan kesalahan, atau ketika dia mengutip menggunakan kutipan langsung akhirnya dia terbawa dengan kesalahan di kutipannya? Oh iya Pak. Ya, posisinya di mana kesalahan? Ini kesalahan huruf Mas ya, iya, kesalahan huruf vokal ya Mas ya. Kesalahan huruf vokal. Iya. Ya, bisa tadi yang ada benarnya yang dikatakan Pak Irfai bahwa dalam mengutip misal mengutip teorinya siapa itu diambil secara langsung, itu biasanya kan ada itu Pak misal teorinya itu sudah lalu udah tahun berapa Iya. padahal udah ada pembaruan KBBI edisi berapa. Nah, itu kalau diambil secara langsung memang ada kesalahannya Pak. Ada kesalahannya. Misal tadi kayak kata analisa, Iya. dulunya kan analisa. Nah, sekarang analisis sepengetahuan saya. Iya, jadi dimungkinkan ketika tahun 1980 itu teorinya ada, dia masih menggunakan kata
analisa. Analisa. Tapi ketika kita mengutip di sana menggunakan kata analisa dan kita menuliskan, posisinya kita ya harus menyesuaikan dengan Bahasa yang edisi terbaru. edisi terbaru. Ah, ini penting sekali ketika kita mengupdate, ketika kita mengetahui informasi-informasi mengenai bahasa, akhirnya bahasa yang kita gunakan itu sesuai dengan aturan. Ini penting sekali. Jadi ketika kita mengutip, usahakan menggunakan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, Anda mengutip sama persis dengan yang ada di dalam buku tersebut, artikel tersebut. Tetapi ketika kita sudah mengutip kutipan tidak langsung, itu sudah hasil pemikiran kita menggunakan bahasa yang terbaru di era saat itu, sehingga aturan penulisan mengenai apa, Mas? Beberapa edisi KBBI bisa itu benar. Oke, benar sekali. Silakan Mas dilanjutkan. Ada lagi, ini sangat penting. Ada lagi, Pak. Misal ada kata derajat. Derajat. Nah, itu bukan ada tanda ada huruf A-nya, tapi tinggal langsung ditulis derajat. Yang betul derajat. Derajat itu benar atau salah? Yang derajat itu salah, yang derajat itu yang betul. Derajat ya, derajat JAT itu yang salah. salah, Yang benar DERAJAT. ini ditemukan oleh Anda ketika Anda menganalisis mengenai skripsi kualitatif atau kuantitatif atau jenis skripsi apa, Mas? Dalam Kata-kata derajat ini muncul. Jadi gini, Pak, dalam sampel yang saya cari itu adalah di eksak. Eksak itu sifatnya ada yang masuknya ke kuantitatif, ada angka-angkanya. Jadi ada derajat, ada ampere, ada volt. Nah, itu dia skripsinya itu bisa dibilang kualitatif, tapi ada angkanya, bisa juga dibilang kuantitatif, gabungannya antara itu, Pak. Kesalahan itu ada di dalam deskripsinya atau apanya, Mas? Ada di dalam deskripsinya. Jadi misal 40 derajat. Nah, yang betul kan 40 derajat itu ada di dalam deskripsinya. Ini sumber Anda mengatakan itu salah itu benar dari mana ini, Mas? Dari KBBI, Pak. Oke, KBBI. Tetap di KBBI edisi yang terbaru. Oke, silakan yang lain. Nah, di sini ada kata pelat. Nah, yang betul pelat. Nah, itu juga PLAT, plat. PLAT, plat. Yang betul Itu salah. Yang Yang betul benar? PELAT, pelat. Pelat ini Nah, juga itu ditemukan awam, di mana nih awam. skripsi seperti ini, Mas? Nggih. Di eksak lagi. Di eksak. Hmm. Nah, itu kan Padahal awam pelat. Hmm. Awam pelat, tapi yang betul pelat. Pelat ini. Ini informasi yang sangat penting dari Mas Yusril, karena seperti yang Mas Yusril katakan tadi bahwa kata-kata pelat itu memang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita umum kenal, tetapi ketika kita masuk ke dalam karya tulis ilmiah, kita sudah menyesuaikan dengan bahasa yang baku. Nah, ini posisinya sangat penting untuk disimak oleh Anda, penjelasan oleh Mas Yusril ini. Silakan, Mas, ada lagi, Mas. Nah, ada lagi sini dalam penulisan skema. Nah, biasanya tulisannya itu SEKEMA, itu yang salah. Yang betul langsung skema, SKEMA, tidak ada huruf A-nya. Ketika melihat huruf yang tadi dijelaskan skema oleh Mas Yusril bahwa skema ini kesalahan penulisan huruf vokal karena terlalu banyak menggunakan huruf akhirnya E-nya ini perlu dihilangkan, jadi skema SKEMA. Ya, ada lagi, Mas? Ada lagi itu, Pak, kata bur itu yang buat biasanya bor. Yang betul bor. Ya. Nah, ini ditulis bur. Sini. Halus sekali, Mas, ya, bur itu sebenarnya ya. Harusnya bor. Kita ngebur dulu itu mungkin karena perasaan ngebur. Bur, yang betul Efek bor. Perasaan ini.
dan akhirnya diduga itu menuliskannya ngebur. Seharusnya bor. Nah, ini bur itu salah, yang benar bor posisinya. Betul, Pak. Ada lagi, Mas? Ada lagi, misal sini gerigi. Gerigi. Itu apa namanya? Harusnya gerigi. Gerigi yang betul, ada huruf vokal E. Jadi yang gerigi itu masih Gerigi salah salah. karena kesalahan penulisan huruf vokal, tidak menuliskan huruf E yang benar gerigi ya. Ya, betul, Ada gerigi. E-nya. Itu karena adanya imbuhan Ya. di tengah namanya infik. Kalau kita belajar afiksasi, proses imbuhan, jadi harus ada E-nya, imbuhannya ER. Ya. Gerigi. Ada lagi, Mas? Ada lagi sini ada kata sepele. Harusnya sepele. Sepele. Tadi sepele ya. Sepele sekali kamu. Ya, betul, sepele. Seharusnya sepele menggunakan Ada huruf huruf E. E-nya. Oke. Vokal E. Ada lagi, Mas? Ada lagi di sini. Oh ya, ini Pak. Apa namanya? Tim. Nah, biasanya ditulis team. TEAM, yang betul tim. 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 Ini apa namanya? Gerinda. Gerinda. Nah, ditulis di sini gerinda. Gerinda? Gerinda. Itu Ya. tidak benar, tidak baku. Yang Betul, benar adalah gerinda. gerinda. Ya, Mas. Ada lagi, Mas? Ada lagi di sini contohnya apa namanya? Oh, di sini mungkin dalam dia penulisannya mungkin cepat-cepat. Di sini tulis benar-benar, padahal yang tulis benar-benar. Ya, benar-benar. Benar-benar. Nah, gitu, Pak. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan penggunaan huruf vokal yang karena terbawa oleh, seperti Mas Yusril katakan tadi, kebiasaan. Kebiasaan ini mempengaruhi keterampilan produktif, keterampilan menulis salah satunya. Apalagi ketika sudah berbicara seperti ini, kita juga harus semakin terbiasa menggunakan keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini karena dipengaruhi oleh keterampilan produktif. Ketika saya bicara seperti ini, Mas Yusril bicara, ini adalah keterampilan produktif. Anda yang menyimak tentunya nanti akan terpengaruh dari apa yang kita sampaikan, mana posisi kata yang baku, mana yang tidak baku. Nah, ini Anda bisa melakukan pembelajaran. Itu mengenai kesalahan penulisan huruf vokal. Itu tadi mengenai penjelasan dari Mas Yusril Isha Mahendra mengenai kesalahan penulisan huruf vokal yang sudah dijelaskannya. Semoga penjelasan yang sudah kita bahas tadi bisa memberikan pencerahan kepada Anda, dan ketika Anda sudah menuliskan karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun tugas-tugas yang lain yang sedang Anda kerjakan, dapat bermanfaat dan tulisan Anda semakin berkualitas lagi. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.